Renovasi hati bata demi bata, bongkar yang lama, bangun yang baru. Keheningan menyergap ruang tamu apartemen Helen malam itu. Tebal, menekan, nyaris bisa diraba. Apartemen yang biasanya menjadi safe house hangat bagi geng es teh manis panas, kini berubah menjadi ruang interogasi tanpa tersangka. 4 perempuan duduk merapat di lantai berkarpet. Tubuh mereka condong ke arah satu laptop yang terbuka di atas meja kopi. Di layar, sebuah foto. Foto mereka berempat, diambil diam-diam dari balkon gedung seberang. Angle-nya presisi. Jaraknya terlalu dekat untuk sekedar kebetulan. Seseorang telah mengawasi mereka. Gila, ini creepy banget, bisik Putri dengan suara tercekat. Seolah volume yang lebih keras bisa membangunkan sesuatu yang mengerikan. Helen meraih tirai jendela, menariknya rapat-rapat dengan gerakan tergesa. Jantungnya berdebar tak karuan, dan tangan-tangannya terasa dingin seperti es. Berarti dari tadi kita diawasi. Ruli mencoba menenangkan dengan nada datar, tapi sorot matanya tak bisa berbohong. Gelisah mengintip dari balik bravadonya. Oke, bisa aja ini cuma prank receh. Orang iseng, kamera zoom, jangan langsung mikir psycho. Tapi sebelum sempat ada yang menjawab, notifikasi laptop Helen berbunyi lagi. Suaranya membelah keheningan seperti pisau. Email masuk. Subjek, nice try. Helen membuka dengan tangan gemetar. Kali ini bukan foto, hanya teks pendek. Tapi efeknya seperti bisikan langsung di kepala mereka semua. Jangan percaya siapapun di ruangan itu. Nana spontan mundur setapak, wajahnya memucat. Ruangan ini? Maksudnya kita? Keempatnya saling pandang. Sunyi yang menekan, lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Helen menelan ludah. Kalau itu benar, berarti ada orang di antara kita yang... Stop! Putri memotong cepat. Suaranya terdengar lebih keras daripada yang dia maksud. Tapi itu satu-satunya cara agar dirinya tetap menjejak di bumi. Jangan main tuduh. Kita harus mikir jernih. Namun jernih justru terasa mustahil. Karena kalimat email itu terus berdengung. Jangan percaya siapapun di ruangan itu. Ya udahlah. Kalau ini stalker beneran, masa kita langsung heboh kayak di film horor? Lebih baik kita pura-pura cuek. Lanjut Putri sejurus kemudian. Suaranya kini lebih terkendali meski kedua tangannya masih terkepal di atas pangkuannya. Ruli mengangkat bahu, seolah-olah gampang. Setuju. Toh kalau dia ngintip lagi, paling cuma dapat footage kita nonton Netflix sambil maskeran. Gak seksi-seksi amat. Nana mencubit lengannya. Serius loh, gue merinding banget sumpah. Helen duduk di karpet, memeluk bantal sofa erat-erat ke dadanya. Dia mencoba menetralkan degup jantungnya, lalu mengangguk kecil. Sebuah anggukan rapuh yang lebih menyerupai pasrah daripada setuju. Malam itu, keputusan diambil. Nana, Putri dan Ruli akan menginap di apartemen Helen. Alasan resminya? Sistem keamanan apartemennya lebih oke daripada kosan Putri. Alasan sebenarnya? Tak ada satupun dari mereka yang sanggup sendirian malam ini. Masalahnya, kata Putri setelah keputusan nginep diambil. Gue gak bawa dalaman ganti. Ruli berdiri, menepuk-nepuk celananya dengan semangat yang dipaksakan. Tenang, kan ada minimarket di lantai bawah. Yuk kita borong. Daleman, sikat gigi, mie instan, sekalian ritual sleepover darurat. Dan begitu mereka melangkah ke lift menuju minimarket apartemen, keempatnya berusaha menertawakan situasi, seolah-olah sedang piknik spontan. Tawa mereka memantul ringan di dinding lorong apartemen. Padahal, di benak masing-masing, masih terngiang satu kalimat dari email misterius itu. Jangan percaya siapapun di ruangan itu. Minimarket di lobi apartemen masih buka.
Terang benderang dengan lampu neon putih yang memantul di lantai keramik bersih. Lagu pop Indonesia mengalun setengah pelan dari speaker tersembunyi di sudut langit-langit. Keempat perempuan itu masuk beriringan, berusaha terlihat biasa saja. 4 sahabat yang kebetulan belanja larut malam. Bukan 4 orang yang baru saja menerima pesan ancaman misterius. Putri langsung nyelonong kerak pakaian dalam. Ternyata ada juga ya. Murah sih. Tapi ya udahlah, darurat. Dia mengangkat-angkat kotak yang berisi 3 dalaman warna pastel. Gak cik, tapi lumayan buat musir setan. Nana tertawa cekikikan di sampingnya. Sementara itu, Ruli berkutat di lorong makanan. Tangannya sibuk mengambil mie instan, keripik, coklat, dan 2 botol minuman soda. Seakan sedang mempersiapkan benteng pertahanan terakhir dari karbohidrat. Kalau mau pura-pura cuek, sekalian total. Stalker ngintip kita, silakan. Yang kelihatan cuma pesta karbohidrat. Helen tersenyum kecil, tapi matanya tetap gelisah. Dan setiap tarikan napasnya terasa memendek. Saat sedang mengambil minuman dingin, paniknya membuat dia refleks menoleh ke kaca freezer minuman. Di sana, di pantulan kaca buram itu, ada bayangan seseorang di belakangnya. Cepat sekali bayangan itu bergerak, lalu hilang di lorong sebelah. Helen menahan napas. Kepalanya langsung terasa nyeri karena menahan stres. Guys, lo lihat ada orang jalan barusan? Tanyanya pelan. Ruli menoleh sekilas. Mana? Itu kan Mbak Kasir doang. Tapi Helen yakin betul. Bukan kasir. Yakin. Dia memutuskan diam, membiarkan tawa Putri dan ocehan Ruli menutupi kegelisahan yang makin menebal di dadanya. Mereka akhirnya membayar belanjaan. Kantong belanja berisi dalaman, tumpah ruah cemilan, dan kebutuhan darurat. Saat keluar dari minimarket, Helen menoleh sekali lagi ke pintu kaca. Jantungnya mencaos. Ada bekas telapak tangan samar di sisi luar. Seolah seseorang baru saja menempelkan tangannya di situ, mengintip ke dalam. Cetakan itu jelas. 5 jari menyebar, sedikit berembun di sekitar tepinya. Dan itu jelas bukan tangan mereka berempat. Helen mempercepat langkahnya, menyusul teman-temannya yang sudah berjalan menuju lift. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak kali ini. Karena setiap kata yang keluar hanya akan membuat rasa takut itu makin nyata. Apartemen Helen kembali jadi safe house 27. Kantong belanja dari minimarket ditumpahkan begitu saja ke lantai ruang tamu. Mie instan, camilan, dalaman yang masih terlipat rapi dalam plastik. Semuanya bercampur dalam kekacauan kecil yang entah mengapa terasa menghibur. Ruli sudah menyalakan kompor listrik di dapur kecil Helen, merebus 3 panci sekaligus sambil medume. Kenapa sih Helen gak punya panci gede? Cekah. Dengan suara lebih lantang dia berseru. Gue rasa stalker itu kalau ngintip sekarang pasti nyesel. Expecting drama horor, yang kelihatan malah kita jadi anak koskere. Tawa mereka pecah, menular dari satu ke yang lain seperti domino. Untuk beberapa menit yang berharga, rasa takut tadi sore benar-benar lenyap. Mereka makan mie bersama, duduk melingkar di lantai, lalu lanjut dengan ritual maskeran. Sheet mask hijau menempel di wajah masing-masing. Putri dan Nana saling selfie dengan pose-pose absurd. Sementara Ruli sibuk ngepost Instagram story dengan caption, tagar sleepover emergency. Tapi di tengah kehangatan itu, Helen tetap gelisah. Jantungnya tak henti berdegup kencang, dan senyumnya selalu terlambat satu ketukan dari yang lain. Menjelang dini hari, mereka akhirnya sepakat untuk tidur bersama di ruang tengah. Matras digelar di atas karpet, selimut dibagi rata. Bantal tidur dan bantal sofa disebar ke segala penjuru. Lampu sengaja dibiarkan menyala. Tidak ada satupun dari mereka yang berani memadamkannya.
Bisa tidur? Tentu tidak. Mereka mulai paranoid. Semua suara terdengar mencurigakan. Bunyi lift berdenting di kejauhan, deg-degan. Ada pintu tetangga yang terbanting. Langsung 4 kepala menoleh bersamaan. Bahkan hembusan angin dari ventilasi pun terasa seperti napas orang asing. Ini kayak film horor low budget. Ruli berusaha bercanda, tapi suaranya sumbang, kehilangan irama biasanya. Ntar ada jump scare, kita semua jerit bareng. Putri menatapnya tajam. Rul, sumpah, kalau lo bikin jok lagi, gue lempar sendal. Nana, yang biasanya paling kalem, akhirnya bicara. Kita harus lapor satpam apartemen, atau minimal pasang kamera CCTV tambahan. Helen mengangguk, walau pikirannya kacau. Dia ingin percaya bahwa semua ini kebetulan, bahwa mungkin foto itu hasil editan. Tapi perutnya mual setiap kali mengingat wajah Arya dan cara dia berkata, "Gak semudah itu, Len, gak semudah itu." Ruli bolak-balik membuka tirai balkon, mengintip keluar, lalu menutupnya lagi. Tadi gue lihat di forum, ada aplikasi buat deteksi kamera tersembunyi. Mau coba download? Putri memutar bola mata. Ya Tuhan, Rul, ini bukan konten TikTok hack. Helen berbaring sambil menatap langit-langit. Matanya sulit terpejam. Kata-kata Arya, email misterius, dan foto itu berputar di kepalanya seperti karusel rusak yang tak bisa dihentikan. Sampai akhirnya, entah kapan, dia tertidur. Alarm ponsel meraung. Pukul 4.30. Senin datang terlalu cepat. Helen terbangun dengan leher kaku dan mata lengket. Dia duduk sebentar, mengerjap bingung ke sekeliling ruang tamu yang kini dipenuhi selimut berantakan dan bungkus mie instan. Dengan suara serak, dia berseru, "Matiin alarmnya, berisik." Lalu menjatuhkan diri kembali dengan bantal menutupi muka. Ruli, yang entah bagaimana berakhir tidur di sofa dengan hoodie terbalik, tudungnya menutupi wajah, mengerjapkan mata, meraih HP, mematikan alarm. Dia menyeret langkahnya ke kamar mandi, sambil merem, nabrak sofa, melek, lalu melanjutkan perjalanan. Wudhu, sholat di kamar Helen. Perlahan geliat yang sama menular. Putri bangkit, langsung cek HP, mengernyitkan dahi melihat notifikasi pekerjaan. Kemudian bergegas membuka laptop di atas karpet. Bersila dengan kening berkerut dan jari-jari yang sudah menari di atas keyboard. Nana, dusel ke punggung Helen, melanjutkan tidur seolah dunia tidak pernah membutuhkannya. Hari baru, hidup baru, gumam Putri sambil menguap. Dan kerjaan lama. Alarm kedua menjerit, pukul 5.30. Kali ini, semua benar-benar bangkit. Apartemen Helen mendadak hidup. Aroma kopi menguar dari dapur kecil, ditingkahi uap mie rebus panas yang mengepul-ngepul. Hari ini, mereka merampok lemari pakaian Helen. Siapa yang bawa baju kerja coba? Juga sepatu. Hanya Ruli dan Nana yang tetap menggunakan alas kaki sendiri. Ruli karena memang setiap hari pakai sandal gunung, dan Nana karena masalah teknis. Kakinya terlalu kecil, sehingga sepatu Helen kegedean semua. Alhasil, dia pasrah ke kantor pakai flip-flop. Helen berdiri lama di depan cermin kamar mandinya sebelum berangkat. Dia menatap wajahnya sendiri. Lingkaran gelap samar di bawah mata yang biasanya tersembunyi sempurna oleh concealer. Bibir sedikit pecah-pecah karena kurang tidur. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Di kantor nanti, semuanya harus terlihat normal. Gak boleh ada yang curiga. Gue gak boleh panik. Tapi satu kalimat terus berdengung di kepalanya. Seperti lagu yang diputar berulang tanpa tombol stop. Jangan percaya siapapun di ruangan itu. Len, serius deh, lo harus lihat nih, FYP, kata Putri, menoleh ke Helen yang masih berdiri dengan tatapan kosong ke arah cermin. Helen mendesah.
Gue gak yakin mental gue cukup kuat buat FYP pagi-pagi. Tapi Putri tak peduli. Dia menggeser laptop ke arah Helen. Di layar, jelas sekali. Tagar-tagar toxic alert, tagar upgrade kelakuan bukan upgrade. Jam tangan terpampang dengan 1.200.000 views, puluhan ribu likes, ribuan komen. Ruli melompat masuk seada-adanya, bicara keras dengan kedua tangan terbentang lebar. Selamat pagi Indonesia, Arya Wiratama Sirait officially jadi meme nasional. Di layar, ada video loop Arya mabuk yang diedit seolah sedang berjoget dengan suara kambing mengembik. Ada juga versi remix EDM. Bahkan ada yang membuat thread serius. Analisis alam bawah sadar dalam konteks pencitraan. Sebuah kasus Arya Wiratama Sirait. Helen menjatuhkan dirinya ke sofa. Ya Tuhan. Harusnya lo seneng, Len. Putri menepuk bahu Helen. Karma is real. Alam semesta akhirnya turun tangan. Tapi Arya tuh gak kayak orang biasa. Nana menimpali. Suaranya tenang, tapi jelas-jelas membawa beban serius yang membuat tawa di ruangan perlahan memudar. Dia punya geng, punya uang, punya koneksi. Dia gak kenal kata kalah. Apapun yang dia mau, dia akan dapat. Nana membiarkan kalimatnya menggantung sejenak sebelum melanjutkan. Kali ini dia kegampar 3 kali. Pertama, gara-gara video Helen, Arya dihujat netizen. Yang kedua, dia ditolak Helen. Mana ada cewek yang nolak dan mutusin dia? Lo keren, Len. Nana memberi penekanan, tapi senyumnya cepat padam. Dan ketiga, video mabuknya. Kalau image dia jatuh, dia bakal nyari kambing hitam. Dan kita semua... Nana melirik ke sekeliling, matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu. Secara gak sengaja, udah jadi target. Ruangan jadi sunyi. Tawa yang tadi sempat mengisi setiap sudut, kini menguap habis. Tenang aja, Ruli mencoba mencairkan suasana. Worst case scenario, gue kabur ke Kalimantan, bikin channel YouTube mukbang bekantan. No one will ever find me. Putri mendelik. Rul, lo kira ini lucu? Lucu dong, masa enggak? Jawabnya ngasal. Helen menghela napas panjang. Udah deh, kita jangan lebay. Arya mungkin kesal, tapi dia gak bakal segitunya. Orang kaya dia gak bakal turun level cuma buat balas dendam. Nana menatap Helen lama, tatapan yang mengatakan 1000 hal tanpa suara. Lo yakin? Helen pura-pura mengangguk, tapi di dalam hatinya dia tidak yakin sama sekali. Woi, udah jam berapa nih? Ayo berangkat, gue telat. Sergah Putri memecah suasana yang makin tak enak, menarik paksa semua orang kembali ke kenyataan. Berangkat ke kantor. Mereka berempat akhirnya keluar dari apartemen dengan langkah tergesa. Ruli mendorong pintu, membiarkan Helen, Putri, dan Nana keluar lebih dulu. Lorong apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya lampu neon di langit-langit memantul pucak di lantai keramik. 3 pasang sepatu dan 1 sandal jepit berderap cepat menuju lift. Tidak ada yang banyak bicara, seakan semua sepakat bahwa obrolan tentang Arya, tentang email misterius, lebih baik ditinggal dulu. Lift berdenting pelan, pintu terbuka. Mereka masuk beriringan. Ruli bersandar di pojok dengan headphone separuh nyala. Putri sibuk scrolling timeline di ponselnya. Nana berdiri dengan tangan menyilang, sementara Helen menatap angka digital yang menurun perlahan di atas pintu lift. 10, 9, 8. Di tengah keheningan lift yang hanya diisi dengungan mesin, ponsel Helen bergetar di tangannya. Sekilas dia mengira notifikasi kerjaan, tapi begitu layar menyala, darahnya seperti berhenti mengalir. Nomor asing, tidak ada nama kontak. 1 pesan masuk. Cantik kalau lagi panik. Helen refleks menelan ludah. Jarinya gemetar saat mencoba menggeser layar. Sebelum dia sempat berpikir,
pesan kedua masuk. Kali ini berupa foto. Foto dirinya. Tepat tadi pagi, berdiri di depan cermin dengan tatapan kosong. Persis sebelum Putri memanggilnya. Foto itu diambil entah dari mana, entah bagaimana. Seolah-olah seseorang ada di dalam apartemennya sendiri. Hah! Terkesiap. Tangannya lemas, ponsel nyaris lepas dari genggaman. Ruli, Putri, dan Nana menoleh bersamaan. "Len, lo kenapa?" tanya Nana, keningnya berkerut. Lift berdenting lagi. Angka di atas pintu menunjukkan lantai dasar. Pintu perlahan terbuka, memperlihatkan lobi apartemen yang terang dan normal. Dunia yang tidak tahu betapa hancurnya Helen di detik ini. Tapi Helen hanya bisa berdiri kaku, menggenggam ponsel erat-erat. Karena kalimat terakhir di layar sudah cukup untuk membekukan seluruh tubuhnya. Sampai jumpa di kantor. Hati ini